Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana saya selalu akan membahas di dalam program ini mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Masih tetap di dalam tema besar kita bahwa kita masih akan membahas mengenai kesehatan seseorang dipandang dari segi sio pada tahun 2025 khususnya di Indonesia. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Pada tahun 2025 ini, bagi orang-orang yang berada di dunia dan semuanya pasti akan mengalami satu hal yang sama, yaitu adalah tahunnya ular kayu. Dimana kalau kita melihat sebelumnya, yaitu adalah dari tahun naga kayu, ada sesuatu pergeseran di mana tahun ular kayu ini akan membawa sesuatu yang jauh lebih dinamis, sesuatu peluang-peluang lagi yang mungkin lebih tidak kelihatan dibandingkan tahun 2024. Sedangkan tahun 2025 ini adalah tahun yang juga mempunyai peluang yang cukup baik, akan tetapi bagi orang-orang yang betul-betul mencarinya. Akan tetapi bagaimana tentang kesehatan mereka? Bagi orang-orang yang ingin mencari peluang dan beraktivitas, tentunya ada beberapa hal yang harus Anda waspadai, terutama dari kesehatan Anda, khususnya ada di Indonesia. Terutama kalau kita melihat elemen dari ular itu sendiri adalah elemennya elemen api. Jadi untuk tahun ini adalah tahun yang cukup baik, membawa banyak sekali peluang bagi Anda, tahun yang bisa membuat orang semangat walaupun beberapa orang akan mengalami lebih ke emosi. Walaupun kalau misalnya ada beberapa orang mengatakan tahun 2025 ini adalah tahun yang butuh usaha, tahun yang kurang baik bagi perekonomian, akan tetapi peluang itu tetap masih ada di tahun 2025 ini. Walaupun peluang tersebut tidak seperti tahun 2024, peluang tersebut harus lebih banyak dicari dan lebih banyak tersembunyi. Kerjasama-kerjasama yang ada jauh juga akan lebih banyak ada di tahun 2025 ini. Akan tetapi peluang tersebut harus Anda betul-betul lihat dan waspadai. Karena banyak sekali ada sesuatu ancaman dan juga jebakan di dalam peluang-peluang tersebut. Nah, mari kita lihat pada kesehatan untuk di tahun 2025 pada sio ular kayu ini. Nah, ular kayu ini walaupun kita melihat ular dengan elemen-elemen api dan tahunnya adalah tahun kayu, bukanlah tahun yang cukup akan membantu untuk tahun ini 2025. Kalau kita melihat dari segi misalkan dari ular itu sendiri adalah dari segi api dan ini adalah kayu, maka sebenarnya tahun 2025 ini akan membawa sesuatu yang baik bagi sio ular. Jadi untuk bagian sio ular, Anda mendapatkan sesuatu namanya kesempatan, Anda mendapatkan sesuatu yang namanya keuntungan di dalam tahun ini, tetapi hati-hati juga karena tahun ular ini akan ada banyak sekali manipulasi. Nah, bagaimana tentang kesehatannya? Mari kita lihat ya. Untuk kesehatan khususnya di Indonesia dengan elemennya sama dengan elemen kayu, kita bisa melihat bahwa masalah-masalah yang ada di Indonesia terutama kesehatan yang ada adalah berkaitan dengan pernafasan. Anda dapat melihat beberapa mungkin di rumah sakit, penyakit-penyakit, mungkin berita-berita yang ada itu banyak kan berhubungan dengan namanya pernafasan. Dan juga untuk sesuatu yang berhubungan dengan pernafasan Anda dapat lihat seperti apa. Mungkin peluang seperti batuk, ya, pilek, ya. Jadi itu sesuatu yang berhubungan dengan namanya pernafasan dan akan mengganggu bagi Anda. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisa nggak terjadi namanya sesak nafas di dalam tahun ini, bisa saja. Jadi bagi orang-orang yang suka mengalami asma, ya, bagi orang-orang yang ada sesak nafas, maka tahun ini Anda juga harus lebih waspada. Terutama bagi orang-orang yang mempunyai sio yang nanti akan kita bahas, yang berkaitan juga dengan namanya pernafasan. Anda harus lebih waspada lagi dibandingkan orang-orang yang dengan sio lainnya. Bagi beberapa orang yang sudah menonton episode sebelumnya, Anda sudah tahu bahwa ada sio kerbau, sio tikus, sio macan, dan juga sio kelinci yang sudah saya bahas. Ada beberapa yang sudah aman, ada beberapa juga yang harus penuh dengan waspada. Nah, pada tahun ini Anda harus lebih waspada lagi adalah untuk keseluruhan umumnya adalah dengan paru-paru. Oleh karena itu, sesuatu yang hubungan dengan paru-paru ini Anda harus lebih waspadai. Terutama apabila Anda berada di dalam lingkungan yang akan mencemari paru-paru atau Anda mengkonsumsi sesuatu yang berhubungan dengan paru-paru, itu juga akan menimbulkan namanya masalah juga buat Anda. Oleh karena itu,
Apa yang harus Anda lakukan di dalam misalkan transportasi publik ataupun di dalam misalkan lingkungan-lingkungan publik, maka Anda harus menjaga diri Anda sendiri, Anda harus mawas diri. Gunakan masker, Anda juga harus meningkatkan stamina Anda, makan makanan yang bergizi. Anda juga harus meminum atau Anda memakan vitamin sehingga Anda bisa meningkatkan metabolisme Anda, meningkatkan sistem imun Anda agar Anda tidak terkena namanya penyakit. Walaupun tahun 2025 ini juga ada namanya keberuntungan-keberuntungan, akan tetapi akan ada juga banyaknya orang yang terkena namanya masalah. Oleh karena itu, maka pastikan Anda selalu menjaga kesehatan Anda secara pribadi, secara mandiri, dan jauh lebih mawas diri. Nah, kalau misalnya bagi Anda orang-orang yang sudah saya sebutkan, ya beberapa sio yang akan kita bahas setelah segmen berikut ini, yaitu adalah orang-orang dengan sio naga, orang-orang dengan sio ular, orang-orang dengan sio kuda, orang-orang dengan sio kambing, maka Anda jangan kemana-mana. Karena kita masih akan membahas tentang kesehatan-kesehatan Anda, terutama yang berkaitan dengan tahun 2025 ini. Mereka bukanlah orang-orang yang bakal terkena sesuatu penyakit yang berat, akan tetapi harus diwaspadai. Tahun 2025 bukanlah suatu tahun yang berbahaya, tahun yang dengan penyakit yang sangat berat, akan tetapi mengganggu kesehatan. Maka pastikan Anda dapat menjaga kesehatan Anda, terutama dari diri sendiri, bagaimana Anda menjaga konsumsi Anda, menjaga waktu tidur Anda, sehingga Anda dapat menjaga stamina yang ada. Bagi orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini, maka Anda terus bersama masih tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan sama-sama mendiskusikan beberapa sio yang pastinya berhubungan dengan kesehatan. Masih ingat ya, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam segmen sebelumnya, yaitu bahwa di Indonesia akan ada banyak sekali ya kasus-kasus ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan dan khususnya akan ada pengaruh dengan paru-paru. Mari kita lihat pada dua sio yang akan kita bahas pada segmen kali ini, yaitu adalah sio naga dan juga adalah sio ular itu sendiri. Yuk, mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, pada yang pertama kita lihat di sini adalah orang-orang dengan sionya adalah sio naga. Nah, bagi orang-orang bersio naga, tahun 2025 ini Anda juga cukup aman. Anda dapat lalui dengan kesehatan juga dengan aman. Walaupun keberuntungan, kalau kita cerita keberuntungan pasti akan ada namanya shifting, pergeseran. Karena tahun 2024 adalah tahun Anda, sedangkan tahun 2025 Anda harus menyerahkan kepada sio ular. Nah, oleh karena itu tahun 2025 jaga emosi Anda, jangan Anda terlalu optimis, jaga kesehatan Anda juga dengan baik. Karena di dalam tahun ini juga, walaupun Anda mempunyai suatu namanya kesehatan yang cukup baik juga, cukup prima juga, tetap ada beberapa kemungkinan-kemungkinan, terutama pada bulan-bulan tertentu Anda akan kena namanya masalah, Anda akan kena namanya penyakit. Walaupun belum tentu Anda terkena penyakitnya, tapi peluang terkenanya itu akan ada. Mari kita lihat kalau misalnya untuk orang-orang sio naga, apa yang akan terjadi pada mereka. Yang pertama adalah mereka akan terjadi, yaitu adalah kasus-kasus mengenai dari lambung mereka. Nah, biasanya ada masalah dari lambung, biasanya tentang pencernaan, ataupun juga dari soal lambung, biasanya tentang bagaimana dia bisa menjadi lebih besar lagi. Artinya di dalam ini mereka tidak bisa melakukan pencernaan dengan baik, akhirnya berpotensi membawa tubuhnya akan menjadi lebih besar lagi, ya, ataupun malah menimbulkan namanya masalah, sering buang-buang air dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu pastikan Anda menjaga lambung Anda dengan baik, pastikan Anda juga untuk ngecek lambung Anda juga, jangan Anda meminum sesuatu minuman yang akan membawa masalah pada lambung Anda. Bagi orang-orang yang ternyata tidak bisa mengkonsumsi minuman tertentu seperti kopi, ataupun misalkan Anda mengkonsumsi minuman-minuman yang akan membawa penyakit bagi lambung, Anda harus bisa
membatasi bagaimana Anda mengkonsumsi minuman-minuman tersebut. Nah, bagi orang-orang bersio naga, memang penyakit atau gangguan ini tidak terjadi di dalam setiap bulannya. Apalagi kalau misalnya Anda bilang, apakah ini pasti akan terjadi? Tentunya tidak. Tetapi dengan Anda menjaga, maka Anda akan menghindari gangguan-gangguan yang tadi sudah saya sebutkan. Bulan apa saja yang akan menjadi salah satu perhatian bagi orang-orang bersio naga? Yaitu adalah pada bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober ini adalah membawa sesuatu hal yang kurang baik bagi Anda, karena pada bulan ini terjadi sesuatu namanya ciong atau clash. Oleh karena itu, maka bagi Anda orang-orang bersio naga, Anda harus lebih hati-hati di dalam menjaga lambung dan pencernaan Anda. Jaga konsumsi makanan Anda walaupun ada event, walaupun ada suatu namanya perayaan, ada apapun juga, Anda jaga konsumsi Anda. Jangan makannya terlalu berlebihan dan juga jangan Anda makan di luar dari jam makan yang ada ya seperti biasa. Karena apabila Anda melalui dari semua itu, apabila Anda melewati jam yang ada, maka akan ada pengaruh bagi pencernaan Anda. Nah, oleh karena itu, bagi Anda orang-orang bersio naga, hati-hati pada bulan Oktober. Walaupun Anda dapat melihat mulai ada efek-efeknya pada mulai bulan September. Jadi untuk bagi orang-orang bersio naga, walaupun secara keseluruhan tahun 2025 cukup aman bagi Anda untuk kesehatan, akan tetapi Anda terus harus dapat menjaga terutama pada bulan September dan puncaknya adalah di bulan Oktober. Pastikan Anda menjaga konsumsi makanan Anda, pastikan Anda juga menjaga jangan terlalu berlebih dan pola makan yang baik. Yang kedua yang kita akan bahas adalah tentang sio ular. Nah, bagi orang-orang bersio ular, Anda jangan berbangga hati terlebih dahulu karena ini tahun Anda, bukan berarti Anda tanpa ada masalah. Karena tahun ini tetap ada peluang atau tetap ada potensi Anda terkena penyakit. Walaupun tahun ini adalah tahun Anda, secara elemen ini adalah elemennya elemen api. Jadi kalau misalnya ini adalah elemen api dan ini juga ternyata ya elemen di dalam tahun ini ada elemen kayunya, maka potensi yang ada adalah bagaimana emosi Anda akan mulai makin meningkat. Sehingga yang akan bermasalah di sini terutama yang harus Anda jaga adalah jantung Anda. Yuk cek jantung ya, terutama bagi Anda orang-orang yang mungkin berpotensi kena penyakit jantung, Anda mulai cek jantung. Bagi Anda orang-orang bersio ular dan mulai merasakan ada sakit-sakit di dada ya, mulai Anda harus melakukan cek jantung Anda. Jangan sampai Anda melakukan ini terlambat karena pada tahun ini juga akan membawa pengaruh yang cukup buruk ya. Jadi bagi Anda orang-orang bersio ular, pastikan Anda untuk mengecek dari jantung Anda. Yang kedua yang mempunyai namanya masalah di dalam tahun ular ini terutama bagi orang-orang yang harus berhadapan dengan layar-layar biru seperti TV atau selalu menonton misalkan dari gadget mereka atau gawai mereka, maka pastikan untuk menjaga kesehatan mata Anda. Karena bisa jadi ada pengaruh untuk ke mata Anda, terutama bagi orang-orang yang mempunyai riwayat pada orang tuanya seperti glaukoma, traukoma, maka Anda juga harus lebih mewaspadai lagi. Bukan berarti di sini Anda tidak dapat kena namanya penyakit misalkan mata yang lain. Akan tetapi bagi orang-orang yang mempunyai riwayat pada orang tuanya harus lebih waspada lagi, jaga kesehatan mata Anda. Ya, jadi jangan terlalu diforsir, jangan selalu dipaksa untuk melakukan satu hal-hal yang akan membawa masalah bagi Anda di berikutnya. Nah, bulan-bulan yang harus Anda waspadai adalah terutama adalah di bulan ular itu sendiri, yaitu adalah bulan Mei dan juga terutama juga di bulan Juni. Jadi pada bulan Mei dan juga di bulan Juni, di mana unsur elemennya juga elemen api, maka akan ada terlalu banyak api yang berlebihan di sana. Maka hati-hati terhadap potensi penyakit jantung dan juga potensi terhadap ada gangguan pada mata Anda sehingga Anda dapat menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan juga dengan baik. Jadi bagi orang-orang yang tadi dengan sio naga, sio ular, bukan berarti tahun 2025 ini adalah tahun Anda ya. Akan tetapi Anda tetap mempunyai namanya potensi. Selalu jaga kesehatan Anda, selalu jaga makanan Anda, selalu jaga konsumsinya, jaga aktivitas Anda,
yang akan membawa Anda akan selalu tetap sehat, akan selalu tetap bisa produksi secara maksimal. Karena dengan demikian Anda dapat melewati tahun 2025 juga dengan baik. Nah, Anda jangan kemana-mana, masih ada 2 show lagi yang akan kita bahas. Nah, tetap masih di dalam program Roni Metafisika, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, masih ada 2 show lagi yang akan kita bahas. Kalau tadi kita sudah membahas bagi orang-orang yang bersio naga dan juga orang-orang bersio ular, kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang bersio kuda dan juga orang-orang bersio kambing. Jadi bagi Anda yang belum mengetahui sionya, silahkan Anda mencari pada mesin pencari Anda sehingga Anda bisa mengetahui sio apa Anda dan bagaimana kesehatan Anda pada tahun 2025 yang kita bahas berikut ini. Mari kita lihat pada layar yang ada di belakang saya. Bagi orang-orang dengan orang bersio kuda, yaitu adalah orang-orang dengan elemen api, kita tahu mereka ini adalah seorang pekerja keras, kita tahu mereka ini adalah orang yang optimis, orang yang semangat. Orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang tidak bisa diam. Akan tetapi di tahun ini, ya tahun 2025, dengan adanya elemen kayu akan membawa pengaruh yang cukup luar biasa bagi Anda, sehingga seolah-olah energi Anda seakan-akan tidak pernah berkurang, selalu ada dan selalu ada lagi. Oleh karena itu apa yang akan terjadi? Maka emosi yang akan terjadi bagi Anda juga akan selalu bertambah. Hati-hati, percikan sedikit saja bagi Anda akan berarti api yang membara bagi orang-orang bersio kuda. Jadi bagi orang-orang bersio kuda pada tahun 2025 ini, maka yang harus lebih diwaspadai adalah emosi Anda. Jangan sampai emosi Anda terlalu berlebihan, karena akan menimbulkan satu penyakit yang pastinya Anda juga tahu, yaitu adalah darah tinggi. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kuda, walaupun tahun ini, tahun 2025, Anda ternyata lebih semangat lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, sepertinya tahun ini adalah seperti tahun Anda. Seperti tahun ini adalah sesuatu yang ada beberapa hal yang ternyata membuat Anda lebih bergairah. Akan tetapi banyak orang atau banyak pihak yang pada tahun 2025 ini masih ingat seperti yang saya sampaikan bahwa tahun 2025 ini akan penuh dengan namanya manipulasi. Akan ada beberapa orang yang akan membuat Anda marah. Akan ada beberapa orang yang membuat Anda jengkel. Akan ada beberapa orang yang membuat Anda sakit hati. Nah, Anda harus bisa membatasi perasaan Anda itu. Anda harus bisa menenangkan diri. Kalau bisa, ini adalah nasihat bagi orang-orang bersio kuda adalah pilih-pilih siapa teman dekat Anda. Pilih-pilih dengan siapa Anda bergaul. Pilih-pilih orang yang dapat Anda percaya. Karena biasanya yang Anda sudah percaya, ya, dan Anda tidak pilih-pilih, itulah yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Hati-hati terhadap namanya darah tinggi. Apabila Anda terlalu emosian dan Anda terlalu jengkel, maka Anda akan menimbulkan namanya ada satu penyakit darah tinggi, dan ini bagi Anda orang-orang yang sudah mempunyai darah tinggi. Ini juga suatu peringatan karena bisa jadi Anda punya masalah baru, menambah ring baru di dalam jantung Anda. Jadi pastikan Anda tidak terkena masalah ini, pastikan Anda menjaga untuk emosi Anda sehingga Anda tidak terkena tekanan darah tinggi. Lalu bulan apa yang harus kita waspadai adalah di bulan Juni. Di mana di bulan Juni ini adalah apinya sangat besar sekali sehingga akan membawa pengaruh yang jauh lebih terlihat lagi bagi Anda. Jadi bagi orang-orang yang dengan sio kuda, pastikan Anda semua dapat menjaga emosi dengan baik. Dapat menjaga bagaimana hubungan Anda dengan orang lain juga dengan baik. Baik pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan, baik pihak-pihak yang ada di luar perusahaan, baik pihak-pihak yang ada di keluarga, baik pihak-pihak yang mungkin di antara lingkaran pertemanan. Anda harus bisa jaga emosinya. Karena pasti tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Jangan terlalu diambil hati ketika ada orang lain yang membuat Anda sakit hati. Karena memang pada tahun 2025 ini banyak sekali hal-hal yang tidak Anda duga dapat terjadi. Bahkan bagi orang-orang sudah Anda kenal, Anda tidak akan menyangka hal tersebut dilakukan oleh mereka.
Nah, inilah yang pesan saya bagi orang-orang yang bersio kuda. Kita akan bahas satu sio lagi untuk di dalam episode kali ini adalah orang-orang bersio kambing. Orang-orang bersio kambing pada tahun 2025 ini memang mereka tidak mempunyai masalah atau isu yang terlalu besar. Karena orang-orang bersio kambing ini adalah orang-orang yang cukup baik ya, orang-orang yang secara kesehatan aman. Sama seperti orang-orang bersio misalnya tadi tikus, dan juga orang-orang bersio kerbau, itu juga termasuk adalah orang-orang yang cukup aman. Akan tetapi walaupun cukup aman, ada beberapa bulan yang akan menimbulkan masalah bagi mereka, yaitu adalah di bulan Desember. Nah, masalah apa yang akan menimbulkan masalah bagi mereka? Yaitu adalah masalah food poisoning. Jadi food poisoning ini adalah keracunan makanan. Jadi bagi orang-orang bersio kambing, kadang-kadang ya Anda makan tanpa Anda filter. Anda makan tanpa Anda lihat konsumsi Anda apakah ini baik dan sehat atau tidak. Hati-hati terhadap makanan dan Anda juga bisa harus memilih makanan. Karena masalah yang paling utama adalah masalah yang paling lemah adalah di dalam lambung Anda. Hati-hati terhadap namanya food poisoning. Karena kalau misalnya namanya keracunan makanan Anda tidak tahu. Nah, yang paling penting bagi Anda orang-orang bersio kambing adalah menjaga kebersihan makanan yang Anda makan. Jadi kebersihan yang Anda makan adalah yang nomor satu dibandingkan dari misalkan makan makanan yang menurut Anda pada tahun-tahun sebelumnya adalah makanan enak. Walaupun makanan saya tidak akan bilang maksudnya makanan harus di tempat tertentu, akan tetapi dengan kebersihan Anda maka ini akan menjaga kesehatan Anda. Terutama di bulan Desember ini akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi Anda. Jadi bagi orang-orang yang bersio kambing, ingat selalu jaga kebersihan makanan. Pilih tempat makan makanan yang bersih. Kalau perlu Anda cek dapurnya. Atau kalau perlu Anda cek tempat tersebut apakah banyak binatang. Apakah tempat tersebut banyak sekali yang masalah. Atau Anda perhatikan review-reviewnya. Apabila Anda baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Nah, jadi bagi orang-orang yang tadi dengan sio kuda, dengan orang-orang bersio kambing, Anda harus dapat mewaspadai apa saja yang harus Anda perhatikan, terutama bagi kesehatan Anda. Bisa jadi yang pertama adalah dari konsumsi makanan dan juga bisa jadi dari segi emosi Anda. Nah, bagi orang-orang yang dengan namanya emosi, maka emosi ini tidak seperti makanan. Anda harus bisa melatih diri lagi agar bisa lebih tenang dan tidak terganggu oleh situasi yang ada di lingkungan. Karena situasi di lingkungan akan membawa Anda akan semakin kesal, Anda akan semakin marah dan akhirnya membawa Anda kepada stroke yang di ujungnya. Jadi hati-hati sekali lagi bagi orang-orang dengan bersio kuda dan hati-hati juga bagi orang-orang bersio kambing akan terhadap namanya food poisoning. Pastikan Anda menjaga kebersihan makanan yang Anda konsumsi dan semoga Anda bisa lewati tahun 2025 ini juga dengan baik pula. Nah, itulah yang harus Anda khawatirkan dan Anda juga harus waspadai. Masih ada beberapa show lagi yang akan kita bahas. Maka terus pastikan Anda menonton program Roni Metafisika. Karena kita bukan hanya membahas mengenai keberuntungan, tentang kesehatan, tentang bisnis, dan juga hubungan antar manusia. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.